Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mamalia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10, yaitu saya sendiri Mutiara Madina dengan NIM 21031024 dan Nur Adila Suwanto dengan NIM 21031028. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian mamalia. Istilah mamalia berasal dari bahasa Latin, yaitu mamae, yang berarti payudara. Karena mamalia memiliki kelenjar susu yang merupakan karakter unik yang dimiliki oleh hewan ini. Mamalia adalah salah satu kelas dari hewan vertebrata dengan ciri seperti adanya rambut dan kelenjar susu. Hewan mamalia tersebar hampir di seluruh dunia dan menepati tipe habitat yang berbeda-beda, mulai dari daerah kutub sampai khatulistiwa, mulai dari laut hingga daratan. Karakteristik mamalia. Sistem pernafasan menggunakan paru-paru atau pulmonum terdiri dari mulut, hidung, trakea, bronkus, bronchiosus, dan paru-paru. Sistem peredaran darah. Jantung dibagi menjadi 4 kamar, 2 atrium dan 2 ventrikel, dan hanya memiliki lengkungan aorta yang benar. Tubuh mamalia memiliki rambut, memiliki kelenjar susu, homoiotren atau berdarah panas. Mamalia adalah sepasang tungkai atas atau tangan dan sepasang tungkai bawah kaki. Sistem reproduksi mamalia dibuahi secara internal pada hewan dan ovovivipar. Selanjutnya, cara berjalannya ada yang digitigrade, plantigrade, dan unguligrade. Memiliki bentuk gigi yang incisivus, cininus, premolar, dan molar. Memiliki 3 tulang telinga bagian dalam, yaitu incus, malleus, dan stapes. Struktur tubuh sesuai dengan cara hidupnya. Dan yang terakhir, ada mamalia yang terbang, berenang, meluncur, berlari, melompat, atau mengali. Sistem organ mamalia. Yang pertama, sistem pernapasan. Semua kelompok mamalia bernafas di paru-paru, termasuk mamalia akuatik. Selain kerja otot-otot dada, laju pernafasan juga didukung oleh diafragma. Misinya adalah mengekstraksi oksigen dan menghilangkan karbon dioksida untuk mendapatkan energi untuk kelanjutan gerak tubuhnya. Yang kedua, sistem reproduksi. Organ reproduksi atau reproduksi pada mamalia adalah testis, ovarium, uterus, lepuh, semen, epididymis, dan uretra. Mamalia menjalani pembuahan internal. Perkembangan embrio terjadi di dalam rahim. Yang ketiga, sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah oleh jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari 4 kamar yang terpisah dengan sirkulasi ganda. Mamalia membutuhkan lebih banyak oksigen sebagai hewan endodermik daripada vertebrata lainnya. Yang keempat, sistem pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Di mulut adalah gigi yang pertumbuhannya disesuaikan dengan perilaku makan hewan tersebut. Mamalia karnivora memiliki gigi taring yang berkembang. Mamalia herbivora memiliki geraham dominan yang tidak berkembang, sedangkan omnivora tidak menunjukkan tipe pertumbuhan gigi yang dominan. Yang kelima, sistem ekspresi. Organ-organ dari sistem ekstraksi adalah kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Ginjal mengatur debit dan keseimbangan cairan dari kandung kemih dengan mengeringkan urin. Kulit juga mengeluarkan keringat yang merupakan bagian dari sistem ekskresi. Dan terakhir, sistem saraf. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Saraf kranial terdiri dari 12 pasang. Sistem saraf mamalia terdiri dari sistem saraf pusat dan saraf perifer.
Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula lanjut. Sistem saraf mamalia adalah sistem saraf yang kompleks. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Adila Swanto. Kepada Nur Adila Swanto dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai struktur tubuh mamalia. Bagian kepala. Kepala pada mamalia terbentuk oleh tulang tengkorak. Pada kepala terdapat banyak organ pengindera seperti mata, telinga, hidung, dan lidah. Organ pengindera ini berhubungan langsung dengan otak, yang mana terdapat sinyal sensoris atau perasa dari organ ke otak dan sinyal motoris atau pergerakan dari otak ke organ. Bagian leher. Leher adalah tempat berlalunya saluran pernafasan, yaitu disebut dengan trakea. Trakea hanya tempat berlalu udara yang berawal dari hidung hingga sampai ke paru-paru. Di bagian belakang tulang leher merupakan tempat berlalunya saraf-saraf penting. Saraf ini akan mempersarafi otot-otot pernafasan. Bagian badan, korpus mamalia terdapat organ seperti paru-paru, jantung, lambung, ginjal, glandula mamae, yaitu tempat mamalia menyusui. Korpus mamalia dibentuk oleh tulang rusuk yang melindungi organ di dalamnya. Ketika mamalia mengalami fertilisasi internal dan kemudian hamil. Bagian ekor, struktur pembentuk tubuh mamalia lainnya adalah ekor. Pada mamalia yang memiliki 2 kaki, biasanya hanya terdapat tulang ekor. Akan tetapi, pada mamalia yang memiliki 4 kaki, ekor akan tampak nyata seperti pada kuda, kucing, dan harimau. Klasifikasi mamalia. Mamalia dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama Prototheriae atau monotremata. Proti atau monotrem, mamalia tidak memiliki gigi dan telinga. Berkembang biak dengan telur, kloaka, dan paru. Pemakan invertebrata hidup di air. Kelompok protothermal hanya memiliki 1 ordo monotremata dengan 2 spesies, yaitu Platypus Ornithorhynchus anatheus dan Echidna, yaitu Tachyglossus aculeatus. Yang kedua, Theria, terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, Metatheria. Metatheria termasuk dalam kelompok marsupial. Metatheria menempatkan anaknya di tas yang ada di perutnya. Telur memiliki cadangan makanan dan anak-anak mereka dilahirkan pada tahap awal perkembangan. Contoh kelompok ini adalah Macropus sp, koalas, dan opossum. Yang kedua yaitu Eureria, kelompok mamalia yang memiliki plasenta selama perkembangan embrionya. Terdiri dari beberapa kelompok, yaitu yang pertama karnivora. Karnivora dengan gigi taring yang sangat berkembang dan juga memiliki naluri berburu yang baik. Memiliki cakar melengkung dan tajam, misalnya Alpex lagopus dan Panther tigris. Yang kedua, primata. Primata adalah pesanan sekitar 235 spesies dibagi menjadi 2 kelompok, prosimian dan anthropoid. Yang ketiga, rodentia. Rodentia adalah hewan pengerat. Rodentia memiliki gigi seri, umumnya kecil. Kaki memiliki 5 jari, misalnya Mus musculus, Sciurus vulgaris. Yang keempat, Lagomorpha, memiliki ekor pendek yang bisa digerakkan. Gigi moral itu bisa tumbuh terus-menerus dan 4 baris gigi, misalnya Lepus americanus. Yang kelima, Chiroptera. Chiroptera adalah mamalia bersayap tangan yang memakan buah pada malam hari. Di antara jari-jari ada membran, terbang dengan sayap tangan, contohnya adalah kelelawar. Yang keenam yaitu Perissodactyla adalah mamalia dengan jari-jari aneh, misalnya zebra, kuda, dan sejenisnya. Yang ketujuh, Artiodactyl adalah binatang dengan jari-jari lurus, misalnya kambing. Yang kedelapan yaitu Polydota adalah hewan dengan ketombe tetapi tidak memiliki gigi. Makanan terdiri dari semut, antena, dan dapat menggantung di ekornya atau menempel padanya, misalnya pangolin. Yang kesembilan yaitu Pinnipedia, tinggi, sedang, hingga besar. Jari-jarinya berjejaring, tengkorak memiliki proporsi tengkorak yang lebih besar. Yang ke-10, Tubulidentata adalah hewan nokturnal, ditemukan di Afrika, misalnya Orycteropus afer. Yang terakhir yaitu Demopteran adalah mamalia berkulit, kaki-kakinya berukuran kecil hingga sedang, dan mendukung lipatan otot terlipat di kaki depan dan kaki belakang untuk membentuk sayap, gigi tajam, tengkorak rata, dan lebar.
Peranan mamalia dimanfaatkan dalam pertanian, misalnya untuk membajak tanah, sawah dengan kerbau atau sapi. Kemudian digunakan sebagai bahan uang, misalnya domba. Untuk memberantas nyamuk atau serangga, contohnya kelelawar. Kemudian dapat dikonsumsi untuk menambah sumber gizi yang banyak khususnya protein, misalnya daging dan susu, contohnya itu kambing, sapi, dan kuda. Kemudian digunakan sebagai alat transportasi, contohnya itu kuda, sapi, penarik gerobak, dan unta. Kemudian dapat dijadikan sebagai penjaga rumah dan pelacak jejak, contohnya anjing. Kemudian dibuat barang kerajinan, contohnya tanduk yang dibuat sebagai sendok, gantungan kunci, tusuk konde, dan sisir. Juga sebagai hiburan seperti dalam permainan sirkus, contohnya pada gajah, lumba-lumba, kuda, harimau, dan singa. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Adila telah menyampaikan materi. Sekian materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dari kelompok 10, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.